wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illallah wal aliyyul hakim. Maqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Amma ba'd. Para hadirin semua, para dairin, terutama yang ingin ziarah kepada al-maghfirlah almarhum Mbah Kyai Haji Zubair Umar yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, yang secara ringkas pernah belajar atau mondok di pesantren Termas ketika masa Mbah Kyai Dimyati Termas, saudaranya Mbah Kyai Mahfud Termas, Jawa Timur, Termas Pacitan, Jawa Timur. Mbah Kyai Zubair itu ketika mondok tidak sanggup, jadi buruh ngeluwet, tapi sangat berhasil. Di Termas termasuk guru hadis, ahli hadis. Suatu saat Mbah Kyai Hasyim Asy'ari Tebireng kirim surat kepada Mbah Kyai Dimyati Termas Pacitan supaya Mbah Kyai Dimyati mengirim guru hadis yang keluaran Termas. Akhirnya dikirimlah Mbah Kyai Zubair ini. Tapi tidak langsung menghadap Mbah Kyai Hasyim Asy'ari, langsung ke pondok buruh kliwat, itu Mbah Kyai Zubair. Beberapa bulan Mbah Kyai Hasyim menanti datangnya santri dari Termas itu, tapi ternyata tidak datang-datang. Akhirnya kirim surat lagi, gimana, bagaimana kabarnya? Saya ingin dikirimi santri ahli hadis dari Termas, kok sampai sekarang belum datang. Mbah Kyai Dimyati menjawab, sudah dikirim, cari di pondok, nanti tanyakan yang namanya Zubair Umar. Akhirnya Mbah Kyai Hasyim Asy'ari menemui pengurus pondok Tebireng, suruh mencari santri baru yang bernama Zubair Umar. Setelah ketemu dipanggil menghadap kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Secara ringkas diputuskan bahwa Mbah Kyai Zubair ini ditentukan untuk
membaca hadis Sahih Bukhari. Nah, santri-santri pondok banyak yang kagum, banyak yang terkejut. Lubir tukang liwet tiba-tiba secara mengejutkan membaca kitab besar, kitab hadis Sahih Bukhari. Padahal tukang liwet. Nah, itulah yang menjadi terkejutnya santri-santri pondok itu. Ya, akhirnya lama menjadi santri Tebireng secara khusus mengajar tentang ilmu hadis saat itu. Itu berkembang lama-kelamaan sampai akhirnya akan dipundut mantu oleh Mbah Ki Hasyim Asy'ari. Tapi ternyata sudah terlanjur kalah cepat dengan Mbah Kiai Zainuddin dari Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Di Mbah Kiai Zainuddin itu teman Mbah Ki Zubir. Secara ringkas mengatakan, saya punya adik cantik, kalau kamu mau mari datang ke tempat saya. Akhirnya Mbah Zubir datang ke Reksosari, Kecamatan Suruh, ternyata tertarik dan menjadi menantunya Mbah Haji Abdul Fattah, Kepala Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, dan seterusnya. Awal menjadi Kepala Pengadilan Agama itu di Jawa Tengah, itu ya atas anjuran dari Mbah Ki Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Zubir sebenarnya tidak mau, tapi karena taat kepada guru, akhirnya mau. Jadi menjadi Kepala Pengadilan Agama Jawa Tengah, saat itu berdomisili di Solo, di Surakarta. Dan kegiatan di Solo ya banyak, diantaranya sampai berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama di Solo itu Mbah Ki Zubir ikut berperan juga dengan para ulama-ulama di Solo. Kemudian di Reksosari Mbah Ki Zubir mendirikan pondok pesantren dan madrasah. Namanya Madrasah Darul Ulum Reksosari, Kecamatan Suruh, paling maju seluruh Kecamatan Suruh saat itu. Dan namanya dinamakan Darul Ulum sama dengan pondok pesantren di Tebireng. Terus termasuk mendirikan IAIN di Semarang. Pertama kali adalah Mbah Ki Zubir, rektor pertama ini. IAIN Semarang, Mbah Ki Zubir Umar, yang kemudian berdomisili di Kauman Salatiga. Juga Mbah Ki Zubir ketika belajar di Arab Saudi, di Mekah, juga mendirikan madrasah yang namanya juga Madrasah Darul Ulum di Mekah. Sampai sekarang masih, kemudian dikelola oleh almarhumullah Kiai Yasin bin Isa Padang, itu penerusnya. Nah, di antara kitab karangan Mbah Zubir yang terkenal adalah Al-Khulasatul Wafiyah fil Falak Bidadwalil Lugur Yatimiyah. Kali ini Kiai. Nah, kitab Samroto Zorotis Syahiyah Ditolabil Ilmi Minal Indonesia Bimakatil Mahmiyah Jama'al Afadil Al-Amasil Jarir bin Ismail Karanganyar wa Zubir bin Umar. Jamaah Jarir bin Ismail Karanganyar wa Zubir bin Umar, Bojonegoro.
Wa Abdul Talib Muhammad. Ini ki Banyak. Samrotur kitab Dan bersama Kiai Jalil bin Ismail Karanganyar, kemudian bersama Abdul Jalil Mbah Abdul Jalil bin Hamid. Juwono Itu mana nih? Juwono Wa Omar bin Abdurrahman Demak, Dahlan bin Khalil Jombang, wa Ali bin Abdillah Demak Demak, wa Muslih Afandi bin Dahlan Kudus, wa Budak bin Munawar Kediri, Munawar Pemunawir, wa Mustafa bin Nur Salim Rembang, hafizahullah taala. Kita di atas Syekh Abdul Muhaimin Abdul Aziz Al-Hasan jazallahu anna ja'al wafiro wa nafa'im bidajim wa analahum ridho amin. Kitab ini Samrotur Tubiat ala nafqati afwal haji Nur Hamid wa haji Asrurun wa haji Abdul Fattah bin Ahli Kudus wa sikati darah Indonesia Makalam Bimakatal Mahmiyatil Mubarakah Al-Madba'ah Al-Madidiyah di Makkah. Mbah Zubair juga mengubah lagu Indonesia Raya dengan model lain, jadi isinya juga berbeda, tapi intinya untuk mengisi kemerdekaan umat Islam harus juga berjuang terus-menerus, jangan sampai berhenti di tengah jalan walaupun Indonesia sudah merdeka. Yaitu antara lain bunyi nyanyian atau lagu yang digubah oleh Mbah Zubair. Ya ayyuhal ummatul Islam Ummatul Sayyidil Anam Itasimu bihablir Rahman Bihabli Sayyidil Anam Barabitu lidinil Islam Dini Sayyidil Kirami Sari'u ilal khairati liroja'i ridul alam. Al-Islam dinuna, al-Islam sya'nuna, badiru li'alal ma'la. Al-Islam dinuna, al-Islam amduna, kullu ta'ati li rabbina. Al-aman fil Islam, al-aman fil Islam, fid dunya wal ukhra lil anami. Al-aman fil Islam, al-aman fil Islam, dinu ya'lu la yu'la alaih. Al-aman fil Islam, al-aman fil Islam, fid dunya wal ukhra lil anami. Al-aman fil Islam, al-aman fil Islam, dinu ya'lu la yu'la alaih. Itulah sekedar cuplikan sedikit riwayat singkat biografi Mbah Kiai Zubair Umar. NU Jawa Tengah. Beliau juga Isra NU Jawa Tengah. Mbah Zubair berdiri. Di antara lain fatwa yang menjadi keputusan Konferensi Syariah NU wilayah Jawa Tengah tanggal 22 Januari 1971 yang dianjurkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, yang saat itu roisnya adalah Mbah Kiai Zubair dan katibnya Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Al-Qandali. Isinya antara lain Konferensi Syariah NU wilayah Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang, yang dihadiri oleh segenap cabang-cabangnya se-Jawa Tengah
dan yang diselenggarakan pada tanggal 22-23 Januari 1971 memutuskan menginstruksikan kepada semua warga Nahdlatul Ulama termasuk level organisasinya. 1. Tiap-tiap ba'da sholat 5 waktu membaca surat Alam Taro Al-Ayah dengan doanya sebagaimana tersebut dalam buku kumpulan Aurat Doa yang disusun oleh Bapak Kiai Haji Abdul Jalil Kudus, bisa dibeli di toko-toko kitab. Nomor 2, tiap-tiap malam Senin ba'da sholat maghrib menjalankan sholat hajat 2 rakaat, diteruskan baca Hizbun Nasri, Hizib Nasor. Bagi orang-orang yang memiliki keahlian bisa minta ijazah kepada suriah saudara yang mengikuti kegiatan tersebut. Sholat hajat dan baca Hizbun Nasor dapat dijalankan secara berjamaah atau secara sendirian. Semarang 26 Zulqa'dah 1390 atau 23 Januari 1971. Pengurus Suriah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah, Rais tertanda Kiai Haji Zubair, Katib tertanda Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Kendal. Cukup sekian, wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.